Halo guys, makasih banget udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Di ujung barat Nusantara, di mana matahari terbenam pertama kali di Indonesia, di mana azan pertama kali berkumandang selama ratusan tahun silam, di mana setiap tanah, batu, dan laut menyimpan kisah pahlawan, iman, dan kebesaran. Itulah Aceh, tanah rencong, tanah syuhada, tanah yang tak pernah tunduk begitu saja. Serambi Mekah, tempat Islam menyapa Nusantara. Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah, bukan tanpa sebab. Sekitar abad ke-13, Islam pertama kali datang ke Nusantara lewat pelabuhan-pelabuhan di Aceh, dibawa oleh para saudagar Arab, Gujarat, dan Persia, dan diterima hangat oleh rakyat yang mencari petunjuk. Dari sinilah berdiri Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, dengan raja pertamanya Malik Al-Saleh. Dari Aceh, Islam menyebar ke seluruh Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Kerajaan Aceh Darussalam, zaman keemasan. Tahun 1514, lahirlah Kesultanan Aceh Darussalam dengan sultan besar pertamanya yaitu Ali Mughayat Shah. Lalu di bawah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaan. Kapal-kapal niaga berdatangan dari Arab, India, hingga Eropa. Ulama-ulama besar seperti Syekh Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri menulis karya agung. Tentara Aceh dikenal kuat, bahkan pernah menyerang Portugis di Malaka. Aceh bukan hanya kuat secara militer, tapi juga pusat ilmu dan peradaban Islam. Benteng terakhir melawan penjajah. Ketika VOC dan Belanda menaklukkan banyak kerajaan lain di Indonesia, Aceh tidak mudah tunduk. Bahkan ketika Belanda menyatakan perang tahun 1873, mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi perang terpanjang dalam sejarah kolonial mereka. Perang Aceh yang terjadi tahun 1873 sampai 1904, lebih dari 30 tahun. Ribuan nyawa hilang, tapi semangat perlawanan tetap menyala. Cut Nyadin dan Cut Mutia, simbol perempuan pejuang. Dari tanah Aceh lahir para pahlawan yang bukan hanya gagah, tapi juga berani dan suci. Cut Nyadin, istri dari Tunku Umar, yang melanjutkan perlawanan bahkan setelah suaminya gugur. Matanya buta, tubuhnya lemah, tapi semangatnya lebih tajam dari rencong. Ada Cut Mutia, perempuan bangsawan yang memimpin pasukan di hutan. Dengan pedang di tangan, ia bukan hanya simbol keindahan, tapi juga keberanian. Di Aceh, perempuan bukan hanya penjaga rumah, mereka penjaga tanah air. Masjid Raya Baitur Rahman, simbol keabadian. Tahun 1873, saat Belanda membakar Masjid Raya Baitur Rahman, mereka pikir semangat rakyat akan padam. Tapi justru dari abu masjid itu bangkit gelombang perlawanan yang lebih besar. Dan kini, masjid itu berdiri megah di tengah kota Banda Aceh, putih, bersih, dan anggun, menjadi lambang luka dan harapan. Tanah yang kaya tapi tak selalu damai. Aceh bukan hanya kaya sejarah tapi juga kaya alam. Ada hutan Lauser, salah satu perpadu dunia, sungai emas, ladang kopi, minyak bumi dan gas, pantai yang indah dan tanah yang subur. Namun kekayaan ini juga membawa tantangan, ketimpangan, konflik dan ketidakadilan. Konflik bersenjata dan suara yang dipadamkan. Tahun 1976 muncul gerakan GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Mereka menuntut keadilan atas hasil bumi yang tak kembali ke rakyat Aceh. Selama hampir 30 tahun, Aceh hidup dalam bayang-bayang senjata. Militer di mana-mana, desa dibakar, orang hilang, ketakutan jadi makanan harian. Banyak orang tak tahu betapa sepi dan mencekamnya Aceh pada masa itu. Bahkan suara azan pun terdengar seperti tangisan. Tsunami pada tahun 2004 lukanya membuka dunia. Pada tanggal 26 Desember 2004, pagi itu langit Aceh tenang, lalu bumi bergetar dan air laut bangkit jadi raksasa. Tsunami menghantam. Dalam hitungan menit,
Lebih dari 160.000 nyawa hilang, anak-anak kehilangan orang tua, masjid runtuh, kota hilang, desa tersapu. Tapi dari tragedi itu, dunia melihat Aceh dan Aceh melihat dunia. Damai yang dilahirkan dari air mata. Ironisnya, tsunami membawa damai, karena setelah bencana itu, senjata pun diturunkan. GAM dan pemerintah RI berdamai di Helsinki, Finlandia tahun 2005. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Aceh kembali bernafas tanpa rasa takut. Damai yang lahir dari duka, tapi damai yang paling tulus, karena mereka sadar tak ada yang lebih penting dari hidup dan kedamaian. Aceh hari ini. Kini Aceh punya keistimewaan, pemerintahan sendiri, kanun syariat Islam, adat yang dijunjung tinggi, tapi tantangannya belum selesai. Ada ekonomi belum stabil, pendidikan masih tertinggal, banyak anak muda yang pergi tapi sedikit yang kembali. Namun semangat Aceh tak pernah redup, masih ada anak-anak yang belajar di bawah pohon, masih ada petani yang bertahan, dan masih ada harapan yang tumbuh dari luka. Aceh bukan hanya bagian dari Indonesia, tapi Aceh adalah cermin tentang bagaimana bangsa ini lahir dari darah dan doa, dari para ulama yang mengajar tentang ikhlas, dari para pejuang yang mati tanpa nama, dan dari rakyat kecil yang tak pernah berhenti percaya bahwa tanah ini pantas untuk diperjuangkan. Jadi, jika suatu hari kamu menjejakkan kaki di Aceh, tundukkan kepala, dengarkan tanahnya, karena di balik setiap bisik angin dan desir ombak tersimpan kisah yang tak pernah selesai. Oke, itu dia guys, sejarah tentang Aceh. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang menambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.